Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Hari ini adalah tanggal 11 Oktober tahun 2024 dan saya sedang berada di Manado. Ini adalah gereja kita di Manado, Jana Suci Mikael Sang Penghulu Malaikat, yang sudah selesai, baru saja selesai dibangun. Dan kami datang ke sini untuk mengkonsekrasi gereja ini. Jadi saya datang ke sini untuk tujuan itu. Dan gereja ini digembalakan oleh Romo Michael Roring. Alamat di sini adalah Gereja Ortodoks Indonesia, Parokia Jana Suci Mikael Sang Penghulu Malaikat, di Jalan Taas Ring Road, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Saudara yang ada di sekitar sini yang ingin ikut ibadah di dalam gereja ortodoks bisa mencari alamat itu atau bisa menghubungi Romo Michael. Untuk saudara-saudara yang ada di sekitar Amurang sana, kita punya Romo Nikon. Dan untuk yang di daerah sekitar Tomohon, kita punya Romo Kirilos. Ya, jadi kita untuk yang di Raringis, kita punya Romo Michael Momongan. Saudara bisa tanya, bisa cari di YouTube saya alamat-alamat dari Romo-Romo yang ada di Manado ini. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Dragunov 5299. Pertanyaannya, saya kira ini bukan pertanyaan, ini permohonan. Romo, tolong angkat tentang fenomena yang saat ini marak terjadi di kalangan muda tentang anxiety, kecemasan, paranoid, dan gangguan cemas. Saudara, masalah kecemasan, ketakutan, dan lain-lain itu disebabkan banyak hal. Takut, mungkin takut cari pekerjaan nggak dapat, takut kuliah tidak bisa, takut masa depan bagaimana. Dan ketakutan-ketakutan inilah yang menimbulkan rasa cemas, menimbulkan rasa paranoid, dan gangguan-gangguan kekhawatiran yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita ini orang beriman, dan kita betul orang beriman ya, bukan hanya orang yang beragama Kristen. Karena agama tidak menolong apa-apa kalau itu hanya sekedar agama. Biarpun mungkin saudara tertulis di KTP agama Kristen, orang tuanya Kristen, bahkan mungkin opa-omanya seorang pendeta umpamanya. Tetapi kalau saudara sendiri tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara tidak punya kekuatan batin untuk melawan rasa ketakutan-ketakutan tadi. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7.
Bersukacitalah senantiasa Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Terus? Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Hendaklah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus? Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tetapi hendaknya ya dalam segala hal nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. dalam doa dan permohonan. Jadi saudara, untuk mengatasi kekhawatiran, anxiety, dan ketakutan akan masa depan, pertama-tama Alkitab mengatakan kita harus punya sukacita. Nah, sukacita ini bagaimana terjadi? Sukacita itu terjadi pertama, kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang mengendalikan hidup kita, bukan kita yang mengendalikan hidup kita sendiri. Yang mengendalikan hidup ini Allah, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya akan ini, dan bukan hanya teori. Ya mungkin ada banyak orang mengatakan, oh ya saya yakin, tapi dalam hatinya dia tidak betul-betul meyakini itu. Coba kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, saudara punya iman tidak? Punya sungguh-sungguh keyakinan tidak atas apa yang saudara yakini, bahwa Allah itu penolong, bahwa Allah itu penyelamat, bahwa Allah itu yang mengendalikan kehidupan? Saudara punya iman akan itu enggak? Atau saudaranya mendengar di telinga kanan keluar ke telinga kiri, sehingga akhirnya itu tidak singgah dalam hati. Nah, kalau iman itu tidak singgah dalam hati, ya akhirnya hati saudara kosong, tidak punya apa-apa. Nah, disitulah hati saudara akan diombang-ambingkan dengan bermacam-macam permasalahan, kebimbangan, dan lain-lain. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua, pasal yang ke-1, ayatnya 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apa ayat 6, 5 dan 6 coba. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya. Jadi kalau saudara merasa kekurangan, hendaklah mintanya pada Allah. Jangan dipikir sendiri dengan penuh ketakutan, nanti begini, nanti begitu, bagaimana, apakah yang terjadi. Nah, kalau yang ada dalam pikiran saudara itu seperti itu, berarti saudara tidak yakin bahwa Allah itu betul-betul akan menolong. Berarti saudara tidak beriman. Makanya kita baca lagi di situ dalam Yakobus ini. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 tadi. Kita baca ayatnya yang ke Yakobus 1 ayatnya yang ke 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman.
Terus? Dan sama sekali jangan bimbang. Dan sama sekali jangan bimbang. Terus? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Orang yang demikian jangan mengira dia akan menerima sesuatu. Terus? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara ingin tenang? Saudara ingin tidak ada kekhawatiran? Milihlah iman dan tidak ada kebimbangan. Itu satu. Iman bahwa Allah itu ada. Coba baca kembali itu ya, Ibrani 11 tadi ayat 5 dan 6. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman apa katanya? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Teruskan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi bukan hanya teorinya saja percaya, oh ya saya percaya ada Allah. Tetapi itu tidak diterapkan dalam praktek yang sesungguhnya. Nah, kalau Allah itu ada dan kita yakin Allah itu ada, penerapannya bagaimana? Penerapannya kalau dia ada, dia itu maha mendengar. Dan ketika kita berdoa kepadanya, kita yakin dia akan mendengarkan doa kita. Kedua, kalau Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia dapat menjalankan, dia dapat melakukan apapun yang dijanjikan kepada kita. Dia tidak menjanjikan kesengsaraan, dia menjanjikan pertolongan, dia menjanjikan bimbingan, dia menjanjikan akan membuka jalan. Semua yang dijanjikan ini tidak akan gagal karena Allah itu maha kuasa, mampu menjalankan apa yang dijanjikan. Tetapi itu akan menjadikan kekuatan bagi kita jikalau kita beriman. Tanpa iman tidak mungkin. Permasalahannya anak-anak muda ini, mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi, bukan masalah rohani. Kalau diajak gereja, diajak membaca kitab suci bersama, diajak sembahyang, itu untuk oma-oma saja, untuk saya tidak. Tidak, saudara. Kemarin itu loh, ada anggota gereja, ya umurnya masih 30-an, mati tiba-tiba. Dan kematian itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikira-kira kapan kita mati. Anak kecil pun bisa mati, orang muda pun bisa mati, tidak harus orang tua. Dan kalau kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Pengkhotbah pasalnya 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan tunggu sudah tua jadi opa-opa, jadi oma-oma. Enggak.
Pada waktu mudamu itu ingat akan Tuhan, karena masa-masa mati itu kita tidak tahu. Dan kalau kita mati itu bukan selesai begitu, tidak. Kenapa? Dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. dan sesudah itu dihakimi. Hati-hati. Maka orang muda jangan hanya mengikuti kesenangan hati, minum-minum, ya, melakukan perzinahan kiri kanan, ya, bergadang malam-malam, bertengkar sana sini. Untuk apa itu gunanya? Carilah waktumu semasa muda itu untuk mencari Tuhan. Sebab setiap dosa itu akan meninggalkan jejaknya dalam hati nurani kita. Dan ketika itu meninggalkan jejaknya dalam hati nurani kita, itulah yang membuat hati nurani itu merasa khawatir, hati nurani itu merasa takut. Coba kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dengan akan menyucikan hati nurani kita, dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang mati dalam bahasa aslinya. Perbuatan yang mati itu perbuatan yang menuntun kepada kematian, dosa. Jadi kalau gitu, kalau kita melakukan perbuatan mati, minum-minum, pesta pora, ya toh, perzinahan, semua itu akan meninggalkan jejak kekotoran dalam batin. Semuanya itu akan meninggalkan jejak kekotoran di dalam hati nurani, dan itu yang membuat hati nurani itu tidak bisa tenang. Kekotoran batin itu membuat hati nurani itu nggak bisa tenang, kayak merasa dikejar-kejar itu, takut ini, takut itu. Apalagi kalau yang selingkuh itu adalah orang yang punya istri, takut ketahuan istrinya, akhirnya harus berbohong. Bohong yang satu untuk berbohong lain, untuk menutupi bohong ini. Akhirnya hidupnya mana bisa tenang. Oleh karena itu, pertama, beriman kepada Allah. Kedua, hidup dalam pertobatan. Ketiga, jangan melakukan dosa. Baru di situ ada sukacita. Tanpa itu, hidup Kristenmu akan menjadi hidup Kristen yang kalah, dan engkau tidak akan punya sukacita itu. Padahal syaratnya dalam Alkitab tadi, bersukacitalah. Kembali Filipi 4 ayat 4 tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan saya katakan tadi, sukacita itu hanya mungkin kalau hati nurani itu bersih. Dan kalau hati nurani itu bisa bersih kalau dibersihkan oleh darah Kristus. Darah Kristus bisa membersihkan hati nurani kalau kita mau bertobat dan menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang sedang kita lakukan sekarang. Baru di situ ada sukacita. Kalau enggak, mana ada. Kalau kita merasa kotor, merasa dikejar-kejar, takut ketahuan apa yang kita lakukan, mana ada sukacita. Teruskan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ini cirinya orang Kristen yang benar. Ciri daripada orang Kristen yang betul-betul memiliki Kristus, tapi tidak hanya beragama Kristen karena budaya.
Ya, karena tetangganya semuanya Kristen, keluarganya semua Kristen, ya saya namanya Kristen. Tapi apakah dalam hatinya ada itu? Kalau hidupmu kau buang untuk pesta pora, untuk mabuk-mabukan, untuk main laki-laki bagi yang perempuan, untuk main perempuan bagi yang laki-laki, mana bisa itu ada sukacita itu? Mana bisa tidak merasa ada kekhawatiran, anxiety itu? Terus kan? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Jangan hidup yang buruk yang ditunjukkan. Tunjukkan kebaikan. Menolong orang, membantu orang, rela berbagi dengan orang. Ini tanda bahwa hatimu tidak kotor. Ketika kamu menolong pun tidak. Isinya mulutnya cuma untuk menjelek-jelekan sana, menjelek-jelekan sini. Mulutnya digunakan untuk menggibah sana, menggibah sini. Di mana itu kebaikan? Padahal kita mengatakan tunjukkan kebaikanmu kepada semua orang. Teruskan bacaannya. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat ketika kita melakukan itu. Ketika ada sukacita, ketika kita ada kebaikan dari dalam, terus Tuhan itu akan dekat untuk mendengarkan doa kita. Terus janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nah, juga janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau sudah ada sukacita, mana ada khawatir? Kekhawatiran itu karena tidak ada sukacita. Sukacita itu karena tidak ada kekudusan dalam hati. Nurani yang kotor, nurani yang tidak kudus, itu dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan anxiety tadi. Teruskan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada. Nah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Artinya apa? Berdoa. Lah kamu berdoa, kalau malam berdoa atau kamu justru berjalan pinggir jalan ke sana kemari, minum semalaman suntuk minum pesta-pesta. Nah, kalau itu isi hidupmu, mana kamu dapat sukacita? Doa tidak pernah, ke gereja malas, baca kitab, pegang kitab suci saja tidak pernah, apalagi itu. Sebab pada akhirnya sumber kekuatan kita itu batin kita ini. Ketika batin kita kotori dengan yang sampah-sampah demikian itu, ya batin kita jadi kotor. Dan kotornya batin kita itulah yang menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, menimbulkan ketidakmenentuan di dalam hidup kita ini. Teruskan bacanya. Kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan dan sambil dengan pengucapan syukur. Berarti kalian anak muda, doa itu bukan hanya untuk oma-oma atau opa-opa. Doa itu juga untuk kalian. Memohon kepada Tuhan juga untuk kalian. Berdoa untuk apa, Romo? Ya, berdoa untuk apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir nanti masa depan saya gimana, sekolah saya gimana, hidup saya gimana. Doakan, mohonkan, sebutkan kepada Tuhan. Tuhan, tuntun saya untuk hidup ke depan saya. Tuntun saya supaya nanti saya dapat jodoh yang baik. Tuntun saya supaya saya nanti bisa kehidupan yang berkenan. Tuntun saya dan seterusnya. Bermohonlah dalam segala sesuatu. Doa itu bagi kita semua. Disitulah kita akan menemukan kekokohan batin. Disitulah kita akan menemukan sukacita itu. Tanpa itu tidak bisa. Terus sambil mengucap syukur. Jadi belajar untuk mengucap syukur apapun yang terjadi.
kita perlu mengucap syukur. Sebab apa? Bukan hanya kalau waktu kita mendapatkan yang baik, menang lotre umpamanya, baru bersyukur, bersuka cita. Enggak. Coba kita baca dalam 1 Tesalonika 5 17, bukan 17. Tetaplah berdoa. Terus kan? Ayat 18. Mengucap syukurlah Mengucap syukurlah dalam segala hal. dalam segala hal. Memang mudah mengucap syukur kalau kita sedang mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita ada kekecewaan, bisa nggak kita mengucap syukur? Ujian kita tidak lulus umpamanya, bisa nggak kita mengucap syukur? Kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam keadaan yang buruk, di situ munculnya anxiety tadi. Makanya kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita selalu berdoa dalam segala sesuatu. Baca lagi itu ayat 18 itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus banyak mengucap syukur. Contohnya yang sedikit aja. Saudara pernah mengucapkan syukur adanya udara ini? Udara kita embus ini loh. Kita nggak ada udara, nggak ada oksigen 5 menit saja, matilah kita. Padahal kita tidak harus membayar. Betul kan? Pernah kita syukuri itu? Tuhan, terima kasih karena ada udara ini, sehingga saya bisa bernafas, sehingga saya bisa hidup. Pernah itu? Kalau isinya hanya mengeluh dan komplain, ini salah, itu salah. Nanti papa disalahkan, mama disalahkan, adik disalahkan, kakak disalahkan, guru disalahkan, semua orang disalahkan. Kalau isi hatimu hanya menyalahkan dan tidak bisa mengucap syukur, kamu orang yang paling malang. Kamu orang yang paling tidak bisa bersuka cita dalam hidup ini, dan hidupmu akan penuh dengan anxiety ini. Terus kan? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kembali kepada Filipi 4 tadi, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat, kamu hidup ini ada yang mengendalikan. Kamu hidup bukan kamu sendiri yang mengendalikan. Ada Allah yang mengendalikan dan ada Allah yang mencukupi, maka tidak ada gunanya kita khawatir apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ya, mungkin kamu tidak diperdulikan oleh ayah karena ada ayah yang memang tidak peduli sama anaknya. Mungkin kamu tidak diperdulikan oleh mamamu karena mamamu entah pergi kemana. Bisakah kamu mengucap syukur? Bisakah kamu percaya? Bisakah kamu mengatakan sebagaimana dikatakan Daud di dalam Mazmur 27 ayat 10? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sebenarnya Tuhan yang mengadopsi aku. Nah, kalau Tuhan mengadopsi engkau menjadi anaknya. Mungkinkah orang yang mengadopsi anak itu anaknya dibiarkan? Enggak. Kalau kita yakin bahwa Allah itu yang mengadopsi kita, Dia akan buka jalan. Ya tentunya dengan perjuangan. Bukan malas-malas. Bukan mengharapkan orang berbelas kasihan pada kita. Tapi kita tidak ada perjuangan apapun. Kehidupan yang demikian, kehidupan yang tidak memberikan kamu sukacita. Kehidupan yang demikian itulah kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan
anxiety tadi. Oleh karena itu, kembali, pertama kalian harus beriman. Kedua, kalian jangan hidup dalam dosa. Ketiga, hidup dalam kekudusan. Di sini sukacita akan muncul, dan ketika sukacita muncul, kata hatimu penuh syukur, dan hati yang penuh syukur itu yang membuat kamu bisa kokoh di dalam menghidupi kehidupan. Saya kira itu yang Romo bisa nasihatkan pada kalian, dan kiranya ini menolong kalian semua, anak-anak muda, ya bukan hanya anak muda, karena yang anxiety itu bukan hanya muda saja, orang tua juga. Coba perhatikan, coba praktekkan apa yang baru saja saya katakan ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.